Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Yayasan SMK Nurul Iman beserta guru-guru SMK Nurul Iman, orang tua yang saya sayangi, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peta imajinasi PPKN. Saya Putri Melisa Aslamia dari kelas 12 AKM. Di sini ada kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro hak adalah kekuasaan yang menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Ada banyak pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang hak warga negara. Saya akan memberikan satu contoh pasal, yaitu pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang kedua ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Adapun hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai ideal sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung nilai dasar instrumental dan praktis. Nilai dasar biasanya disebut dengan nilai ideal. Nilai ideal merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila yang bersifat universal. Adapun hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Pancasila yang kita dapat ketahui yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mempercayai keyakinan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Adapun sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kesadaran, sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah bersatu antar warga negara dengan semangat rela berkorban. Dan yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sifat ini mencerminkan dapat kita lihat dari praktik demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, keadilan sosial kita berhak mendapatkan jaminan dan lindungan serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan dan mendapatkan hak milik. Lalu di sini ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu bisa kita lihat dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Adapun kesadaran bangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu ada kasus pelanggaran hak warga negara, contohnya perilaku yaitu korupsi, pemberian upah buruh yang rendah, dan penganiayaan terhadap orang yang lemah. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yaitu atas kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984, adapun kasus peristiwa Aceh yang terjadi pada tahun 1990. Ada kasus penculikan para aktivis politik, lalu ada kasus bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 sampai 2005. Peristiwa tersebut terjadi akibat pelanggaran hak asasi manusia. Adapun contohnya di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah, serta di lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, contohnya orang tua yang menganiaya anaknya, anak yang melawan dan menganiaya orang tua. Di lingkungan sekolah, contohnya siswa yang menganiaya siswa lain dan tawuran, dan juga seorang guru melakukan kekerasan fisik pada siswanya. Dan adapun di lingkungan masyarakat, contohnya adalah merusak sarana fasilitas umum, penculikan, dan pembunuhan. Adapun kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu melakukan pelanggaran hukum, terlibat dalam berbagai tawuran, merusak fasilitas umum, melakukan perundungan, tidak membayar pajak, dan tindakan pembolos sekolah. Dan lalu yang terakhir ada dalam penanganan kasus pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Orang tersebut tidak akan mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, ada 3 kewajiban besar negara. Ada kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, ada kewajiban untuk menghormati dan memajukan hak asasi manusia, dan ada kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Dan lalu ada membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Ada 2 cara, yaitu cara preventif dan represif. Cara preventif bisa dilakukan dengan upaya untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban. Sebelum pengingkaran itu terjadi, contohnya antara lain dapat dilakukan proses pendidikan tulisan spanduk dan iklan layanan masyarakat. Lalu ada cara represif, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar tidak terulang lagi. Contohnya yaitu denda bagi mereka yang parkir di jalan umum. Sekian presentasi dari saya Putri Melisa Aslamia dari kelas 12 AKL mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.